semua. Malam hari ini ya, Senin tanggal 26 September ya, kita bisa berjumpa lagi di acara webinar persembahan dari International Investor Club ya, dan tentunya malam hari ini saya tidak sendirian ya, nanti karena akan ditemani oleh teman saya yaitu Bro Mahendra ya. Baik, tema yang akan kita bahas malam hari ini yaitu sebuah teknologi ya, sebuah teknologi alat bantu ya pihak ketiga yang tentunya teknologi ini akan mempermudah kita ya untuk melakukan transaksi. Mungkin teman-teman yang tidak ada waktu atau mungkin juga belum punya skill yang cukup bagus untuk menganalisa pergerakan harga, ataupun juga mungkin belum ada jam terbang. Nah, ini salah satu teknologi ini bisa teman-teman gunakan ya. Dan ini jujur teknologi ini belum banyak digunakan ya, belum banyak digunakan. Tapi sebetulnya teknologi ini sudah disediakan ya oleh beberapa broker, terutama broker dari luar negeri gitu ya. Oke, mungkin kita langsung buka saja ya acara kita malam hari ini. Dan alhamdulillah malam hari ini sudah lumayan cukup banyak ya yang tergabung di webinar ini. Saya yakin kenapa begitu antusias, karena memang seperti yang tadi di awal saya sampaikan, teknologi ini memang belum banyak orang yang tahu gitu ya, seperti itu. Oke, izinkan saya langsung share screen saja ya sebagai pembuka, sebelum nanti kita akan bahas tentang detailnya seperti apa ya, karena ada istilah kalau nggak kenal maka tak sayang ya, seperti itu. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah muncul ya di layar masing-masing. Nah, ini kalau bicara background, saya memang di industri keuangan sejak awal 2000-an ya, sampai saat ini masih konsisten di industri keuangan. Dan saya saat ini adalah co-founder dari International Investor Club. Saya sedikit bicara tentang apa sih International Investor Club ini. Jadi teman-teman, tahun 2019 kita buat portal berita ya, di mana portal berita ini kita sajikan ke para member-member kita ya, websitenya internationalinvestorclub.com. Nah, website ini isinya tentang semua informasi all instrumen, semua investasi, tidak hanya forex saja, ada properti, aset manajemen gitu ya. Dan ini lumayan ya, update-update prestasi tentunya. Nah, awal tahun ini, tahun 2022 ya, kita pun juga buat channel YouTube ya, itu dengan nama IIC Talk ya, dan alhamdulillah sudah banyak sekali konten-konten yang sudah kita buat ya. Dan yang terakhir konten yang kita buat, kita mendatangkan narasumber di bidang properti, yaitu Rico Tanpenawas ya. Dan ini mudah-mudahan juga saya akan mengundang Bro Mahendra ya untuk hadir di podcast kita ya. Jadi memang kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang memang kompeten di bidangnya masing-masing, seperti itu ya. Oke, itu mungkin perkenalan singkat ya tentang IIC. Oke, sekarang saya akan langsung mengenai apa itu PAM ya. Oke, sebentar. Oke, sudah muncul di layar masing-masing. Baik, teman-teman, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, ya ini adalah sebuah teknologi atau pihak ketiga, alat bantu yang bisa kita gunakan untuk tentunya mempermudah kita bisa mengambil peluang yang ada di pasar uang ya. Namanya PAM, ini kepanjangan dari Percentage Allocation Management Module. Ya, sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, ini memang belum banyak ya, belum banyak yang memanfaatkan teknologi ini, karena sebetulnya untuk bisa gunakan teknologi ini ada beberapa syarat khusus ya, terutama dari sisi PAM manajernya,
karena tentunya harus memiliki kualifikasi tertentu seperti itu gitu ya. Oke, apa itu akun PAM? Akun PAM ya. Ini adalah bentuk transaksi atau trading gabungan, atau bahasa yang paling sederhananya adalah ini transaksi berjamaah ya. Nah, jadi seorang investor bisa mengalokasikan dana mereka dalam proporsi yang diinginkan kepada manajer PAM yang tentunya sudah memenuhi syarat sesuai dengan pilihan mereka gitu ya. Dan sekali lagi beda dengan copy trade ya. Copy trade juga sama, ini pihak ketiga, tapi ini jauh. Kalau copy trade mungkin teman-teman pasti sudah hafal betul dan banyak banget gitu ya. Seperti itu. Nah, manajer PAM ini juga dapat mengelola beberapa akun trading dan dana mereka digabungkan dengan tujuan, tentu satu lagi ya, kayak yang namanya transaksi pasti tujuannya adalah menghasilkan keuntungan. Jadi sederhananya adalah akun PAM ini adalah akun untuk transaksi berjamaah gitu ya. Nah, otomatis karena berjamaah berarti semua punya andil yang sama, tapi tentunya berdasarkan berapa modal yang disertakan seperti itu ya. Oke, terus keunggulan akun PAM itu sendiri apa? Nah, teman-teman, karena ini ada sebuah teknologi ya, tentunya semua sistemnya dilakukan secara tersentralisasi ya, berbasis server. Jadi nggak ada cerita kalau misalkan kalau teman-teman yang pernah pakai copy trade, apalagi kalau followernya tambah banyak itu biasanya delay gitu ya. Nah, kalau PAM seperti ini itu nggak mungkin terjadi delay ya, nggak mungkin setiap member itu harganya beda-beda, ini pasti sama gitu ya. Nah, kemudian ini yang paling penting. Nah, jadi dari teknologi PAM ini itu terdiri dari 6 metode alokasi ya, dari mulai alokasi lot ya, kemudian juga alokasi persentasenya, kemudian proporsional berdasarkan saldo, kemudian juga berdasarkan ekuitas, berdasarkan persen ekuitas, dan tentunya dengan resiko yang setara. Jadi artinya semua bahasa sederhananya ditanggung renteng. Jadi untungnya ditanggung renteng, ya ruginya pun juga sama ditanggung renteng, seperti itu gitu ya. Nah, ini juga saya akan berikan ilustrasi sederhana ya mengenai PAM itu seperti apa. Nah, ini di depan layar teman-teman semua, ini ada 5 orang ya, 5 orang follower lah bahasanya biar gampang ya. Itu ada Paul, modal dia 4.000, kemudian ada Peter, modalnya 3.000, Sipil modalnya 2.500, dan Markus modalnya 5.000 ya. Nah, ini mereka bersepakat untuk menggunakan memanfaatkan teknologi PAM. Nah, dari total 4 orang ini digabungkan menjadi satu equity-nya, jadi total ada 15.000 gitu ya. Nah, dari total akun yang terkumpul ini, maka masing-masing dari follower ini akan mendapatkan alokasi persentase. Ya, tentunya udah ketahuan. Siapa yang paling besar, alokasi persentasenya tentunya adalah yang paling modalnya besar. Siapa? Markus. Nah, ini contoh si Paul, dia 4.000, berarti dia punya alokasi persentasenya 26,67. Peter 3.000 modalnya, berarti alokasi persentasenya 23,33. Phil 2.500, alokasi persentasenya 16,67, dan Markus dia yang paling besar $5.000 modalnya, maka alokasi persentasenya 33,33% ya. Oke, nah sekarang kita ilustrasikan. Si manajer PAM ini melakukan transaksi ya, bulan pertama dia menghasilkan profit 30% ya. Nah, berarti kan total gross-nya adalah dari 30% 15.000 udah 4.500. Nah, contoh ini saya kasih contoh ya. Si manajer PAM ini mengambil fee. Nah, ini udah hal yang lumrah karena teman-teman sudah sepakat menggunakan teknologi PAM. Nah, jadi memang konsekuensinya setiap keuntungan yang didapat itu harus dibagi ke manajer PAM-nya gitu ya. Nah, pembagian manajer fee-nya ini tergantung si manajernya, pasti berbeda-beda ya. Dan broker sudah menyediakan fasilitas untuk sharing profitnya tersebut ya, dari mulai 50-50 sampai yang paling tertinggi 90-10 pun juga ada gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh, misalkan si manajer ini ngambil sharing profitnya 20%. Nah, berarti dari 30% atau 4.500 dolar yang didapatkan dipotong 20%, berarti yang masuk ke si manajer PAM adalah $900. Berarti netnya adalah 3.600. Nah, dari 3.600 ini kita akan langsung masukkan tadi si Paul yang modalnya 4.000, dia punya persentase 26,67, berarti dia berhak mendapatkan dari 3.600 ini $960. Kemudian si Peter dapat $840,
si Phil dapat $600 dan si Markus dapat $1.200. Tentunya balik lagi karena si Markus yang paling besar modalnya, maka dia mendapatkan alokasi persentase terbesar atau diaplikasikan dalam profit, berarti profitnya paling besar. Nah, ini totalnya. Jadi modal di awal ditambah profit ini jadi 4.960 punya si Paul, si Peter 3.840, si Phil 3.100 dan Markus 6.200. Nah, ini bulan pertama. Nah, berikutnya ilustrasi yang kedua. Nah, ternyata di bulan kedua ada follower baru masuk. Ada 2 orang, yaitu si Pamela dengan si Mike. Nah, tadi yang 4 orang sebelumnya modalnya kan bertambah nih, ya kan bertambah. Kemudian yang si Pamela dia masuk $1.000, kemudian Mike 2.625. Nah, karena ada follower baru yang masuk, otomatis equity yang dikelola oleh si Pam manager tentunya berubah. Ya, yang awal tadi 15.000 sekarang menjadi 21.125. Nah, ini balik lagi lah, angka inilah yang menjadi alokasi persentase. Maka berubah. Si Paul jadi 23,48, Peter 18,18, Phil menjadi 11,83%, Markus 29,35%, Pamela 4,73%, dan Mike 12,43%. Tetap yang terbesar adalah Markus karena dia modalnya yang paling besar. Oke. Nah, sekarang di bulan kedua si manajer ini melakukan transaksi, ya. Contoh dia menghasilkan profit 15%, ya. Nah, 15% dari 21.125 berarti 3.168,75. Dipotong dulu oleh si Pam manager sebagai fee, ya, atas jasa yang sudah dilakukan sama dia untuk mengelola dana follower ini, maka si manajer mendapatkan 663,75. Nah, berarti net profitnya adalah 2.535. Nah, dari profit ini ya seperti biasa, seperti yang bulan pertama, dihitung berdasarkan alokasi persentase yang mereka dapatkan masing-masing. Si Paul dia dapatkan 595, kemudian si Peter 461, Phil dapat 300, Markus dapat 744, Pamela dapat $120 dan Mike mendapatkan 1.200 gitu ya. Nah, totalnya ini ya menjadi equity-nya jadi naik 23.666. Terakhir bulan ketiga, nah, si manajer Pam melakukan transaksi ternyata loss ya. Loss-nya berapa? 20% ya. Nah, karena mengalami loss 20% ya otomatis tidak ada fee yang dipotong oleh si manajer Pam ya karena mengalami loss gitu kan. Jadi nggak ada sharing loss, yang ada sharing profit ya. Yang tadinya 23.660 equity awal terakhir tadi dipotong karena rugi 20%, jadi equity-nya berubah menjadi 18.928. Nah, ini pun juga akan terkonversi ke equity kita masing-masing sebagai follower. Si Paul jadi berkurang ya. Yang awalnya 5.555 ya berkurang 20% ya jadi 4.444. Yang Peter pun juga sama berkurang semua ya. Seperti itu. Nah, jadi memang sekali lagi teknologi PAM ini sekali lagi ini hanya alat bantu ya, alat bantu untuk memudahkan kita mengikuti peluang yang ada di pasar. Ya, tentunya ini ada tetap ada konsekuensinya, apalagi kan teman-teman memang sudah terbiasa transaksi di industri trading, pasti yang namanya trading disclaimer-nya sudah jelas, jadi bukan berarti wah ini berarti kalau teknologi ini pasti aman, pasti profit gitu kan, tidak akan ada masalah gitu kan, itu belum tentu juga seperti itu gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah tadi di awal saya bilang memang tidak semua broker broker luar memiliki teknologi PAM ya, hanya broker-broker tertentu saja ya, seperti itu. Nah, tapi memang yang paling penting buat teman-teman adalah untuk trading terutama di broker luar ya, yang paling harus teman-teman pelajari adalah legalitasnya ya. Kenapa? Karena memang ini penting sekali, apalagi kalau kita trading di luar ya, di luar negeri gitu kan, bukan di lokal. Kalau di lokal kan teman-teman pasti tahu ya, pasti kalau broker lokal itu otoritas tertingginya adalah Bapepti ya. Nah, kalau di luar itu teman-teman bisa cek contoh kalau untuk di luar itu yang paling grade A kategorinya itu adalah FCA. Ini adalah broker dari otoritas tertinggi di Inggris. Kemudian ada lagi di Australia itu namanya ASIC ya. Kemudian kalau di Eropa itu ada SISEC, di Amerika itu ada 2 ya. Namanya NTFA kalau nggak salah, saya lupa lagi. Kemudian di Hong Kong
SFC dan juga di Singapura. Nah, jadi yang paling penting buat teman-teman adalah kalau memang teman-teman trading di broker luar, perhatikan terlebih dahulu adalah legalitasnya. Ya, jangan sampai teman-teman trading ke broker luar yang memang tidak jelas legalitasnya. Kenapa? Balik lagi, kalau tidak jelas legalitasnya cukup riskan, bukan cukup, bahkan ya sangat riskan ya. Beda kalau misalkan kenapa saya tadi bicara awal FCA, karena memang kita ada pengalaman dengan broker yang berlabel FCA itu memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi ya untuk dana nasabah. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan broker tersebut, si FCA ini betul-betul menggaransi bahwa dana kita tetap aman seperti itu gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang saya lihat Bro Mahendra saat ini itu bekerja sama dengan salah satu broker dari FCA juga, Star Trader, dan juga ini berlegalisasi di ASIC juga ya, kemudian juga Eropa juga. Jadi memang broker ini legalitasnya lumayan cukup banyak, jadi cukup komplit lah. Nah, jadi artinya dari sisi keamanan ya, karena legalitasnya lumayan cukup banyak, ini cukup bagus. Dan dia pun juga memiliki teknologi PAM. Karena seperti yang di awal saya sampaikan, tidak semua orang atau master trader katakan seperti itu bisa menggunakan teknologi ini. Karena memang ada syarat-syarat khusus gitu ya yang memang harus ditempuh terlebih dahulu supaya bisa menggunakan teknologi ini. Tapi bukan berarti ini hal yang baru, karena sudah banyak juga fund manager besar ya, kelas-kelas dunia yang memang mereka rata-rata menggunakan teknologi PAM seperti itu, gitu ya. Baik, biar lebih menarik ya, kita akan langsung buka obrolan ya dengan Bro Mahendra. Halo, selamat malam Bro. Sehat ya? Boleh dibuka dulu mic-nya. Selamat malam Pak Nanang. Sehat. Lama banget gak ketemu nih Pak Nanang. Iya, terakhir awal tahun kemarin ya, awal tahun ya. Udah 9 bulan berarti ya. Hampir. Bulanan. Terakhir di Jakarta kita ketemu ya. Ya, betul. Baik, ini sebenarnya Pak Nanang, anggota ARMY ini ada 1.000 orang Pak Nanang. Iya, tapi ini baru masuk 100 orang nih. Bukan, ini kayaknya zoom-nya terbatas 100. Terbatas ya? Oh, oke. Jadi pada protes-protes nih, pada ngomel-ngomel nih di grup nih. Jadi singkatnya segini teman-teman. Singkatnya PAM ini adalah teknologi sebenarnya udah cukup lama juga ya PAM ini. Cuman sedikit orang yang dengar gitu. Biasanya kalau di luar negeri memang menggunakan PAM. Yes, betul. Ya, kita menggunakan PAM. Kayak saya sendiri itu punya akun PAM dengan beberapa trader atau beberapa partner yang ada di luar. Itu saya sendiri punya akun PAM. Ya, jadi kemudahan dari PAM ini adalah itu tadi tradingnya gotong royong nih. Yes, betul. Tradingnya gotong royong. Nah, cuman memang di PAM ini itu tadi biasanya kalau biasa orang main di copy trade, kalau copy trade itu kan kita punya akun trading ya. Kita punya akun trading dan kita bisa trading sendiri kan. Benar. Iya, kita bisa mengcopy dan kita bisa trading. Tapi di PAM ini nggak bisa. Kalian itu nggak bisa trading di situ, cuma dapat deposit aja. Yang trading itu cuma master, dan disitulah kalau kita punya akun PAM itu tidak bisa di copy ya ceritanya ya. Di copy paste itu nggak bisa. Karena kebanyakan misalnya kayak copy trade itu dia mengcopy lagi. Nah, misalnya kita copy master, salah satu master itu terus kita copy lagi gitu loh ke akun kita yang lain lagi. Nah, itu kebanyakan terus bisa seperti itu. Tapi kalau di PAM itu nggak bisa. Nggak bisa, betul. Di PAM itu nggak bisa. Di PAM itu cuma hanya yang trading cuma masternya aja. Jadi ketika kalian dapat open posisi itu, posisinya pun nggak kelihatan. Posisinya nggak ada. Hidden semua. Tapi dia akan terdistribusi ketika profit atau loss. Dan nggak bisa intervensi ya, nggak bisa intervensi. Jadi itu lebih banyak pro-nya kepada sang trader atau master. Yang paling terpenting dari PAM itu adalah masternya, money manajemennya kayak gimana. Karena semakin besar equity itu semakin bagus untuk menggunakan atau melakukan transaksi dalam trading. Karena kalau kita lihat kan semakin besar equity itu akan semakin gampang atau volumenya itu akan semakin mudah untuk kita untuk taklukin market kan seperti itu. Cuman tetap balik lagi di sini lebih ke pengalaman dari seorang master trader itu seperti apa. Nah, dan PAM ini tidak cuma Mahendra aja. Kalian pun bisa untuk buka akun PAM. Nah, tidak cuma 101 aja. Jadi ini adalah PAM yang terbuka untuk siapa aja. Kalau kalian punya grup, punya komunitas,
punya arisan trader lah bahasanya ya. Arisan trader nih. Iya. Punya arisan trader, itu kalian bisa buka akun PAM itu dan kalian bisa trading di situ gitu loh. Trading dengan bersama grup itu. Ya. Nah, jadi ini adalah sebenarnya kebutuhan dari PAM ini dari 101 sebenarnya sedikit ya. Lebih banyak 101 lebih banyak kebutuhannya itu adalah teman-teman saya atau partner-partner yang ada di luar negeri. Nah, karena orang di luar negeri itu nggak bisa buka akun trading di lokal. Itu susah, nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita orang luar nih, buka akun di Indonesia itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Makanya saya open PAM. Nah, jadi investor dari luar itu masuk, jadi itu di akun PAM itu. Di situ paling aman untuk kita menjadi seorang fund manager atau pengelola PAM itu tadi. Nah, kebetulan 101 Army ini banyak juga yang peminat. Sekarang aja kalau nggak salah ada berapa ya? Ada 30 ya, Mbak Inggit ya. Infonya ya, ada 30 hampir 35-an kayaknya orang yang udah masuk untuk akun PAM. Dan banyak pertanyaan PAM ini apa gitu Pak Nanang. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Nanang, PAM itu seperti apa, risikonya seperti apa, keuntungannya bagaimana. Balik lagi di sini bukan investasi ya, cuman lebih kepada gimana ya, ini bisnis berdagang, bermanajemen, dan menariknya kita di 101 kan open ya, terbuka ya. Jadi kayak copy trade, saya buat copy trade yang namanya Cakra Pak Mang, di broker lokal. Nah, itu juga terbuka, jadi ada sinyal cakranya, ada copy trade-nya, jadi bisa di-follow, kayak gitu bisa. Nah, ini PAM lebih ke private-nya gitu loh, lebih ke khusus ke private-nya. Kalau misalnya di 101 itu kan sudah ada sinyal, ada copy trade. Nah, ini PAM ini lebih ke apa ya, lebih skalanya itu lebih ke investor yang pengennya ya udah gitu loh, dengan strategi yang ada, nggak mau tahu dengan strateginya, ya udah hasil gitu loh. Seperti itu dia. Nah, tapi kalau dari teman-teman di 101 tuh banyak juga yang trading mandiri, tapi banyak juga yang trading yang copy paste. Nah, yang copy paste ini saya kasih fasilitasnya copy trade, itu sudah bisa di copy. Nah, satu lagi kalau nggak mau copy paste, nggak mau repot ya PAM. Seperti itu. Akun PAM ini jadi apa ya? Jadi kemudahan untuk investor lah yang benar-benar ingin mengembangkan bisnis itu. Misalnya kayak saya sendiri contoh, saya ikut PAM juga nih di salah satu dari beberapa teman-teman saya ini trader, saya ikut PAM juga di situ. Karena apa? Karena saya nggak mungkin bisa untuk mengikuti dia atau mencari teknik tradingnya dia. Lebih baik ya udah kamu buka PAM, aku follow di situ, masukin di situ. Itu yang saya lakukan itu. Jadi kalau memang kita punya portofolio itu nggak cuma satu gitu portofolio itu. Ini PAM 1, nih PAM 2, nih PAM 3, nih PAM 4, dan berbeda-beda semua teknik tradingnya. Nah, itu cara investor atau cara misalnya saya untuk memanajemenkan keuangan itu tidak di dalam satu bisnis trading atau bisnis plan trading gitu loh. Tapi di beberapa bisnis plan atau beberapa manajemen trading gitu. Itu caranya untuk kita ngefilter bagaimana kita bisa mengembangkan portofolio atau pertumbuhan dari kita punya financial di industri forex trading. Nah, mungkin lebih baik kita ke sesi pertanyaan aja deh. Kayaknya banyak yang mau bertanya nih. Nah, ini udah mulai banyak yang nanya nih. Beli Mahendra ya, sorry. Ini apakah broker tersebut menggunakan segregated account untuk menampung dana nasabah? Nah, teman-teman, sama halnya dengan broker lokal, itu kan di broker lokal juga ada account segre ya. Nah, sama ya, untuk broker luar pun sepengetahuan saya memang ada account penampungnya. Nah, apalagi kalau untuk broker-broker luar biasanya yang memang beroperasi di Indonesia gitu ya. Itu biasanya mereka buka account segre di Australia. Makanya pasti mereka punya segre legalitasnya asik seperti itu. Yang pasti ini broker yang digunakan pasti menggunakan account segre. Nah, kemudian yang berikutnya nih, ada yang ingin ditanyakan, bedanya sharing profit paket yang 10-13% dengan alokasi persentase apa ya? Nah, ini kalau untuk paket sharing profit itu memang kebijakan dari manajer PAM-nya ya, betul ya Beli ya? Betul. Jadi beda-beda kayaknya. Ada 5 level kayaknya. Ya? Ada 5 level. Ada berapa? Kayaknya. 5 ada level. Berapa paket? 5 level. 5 paket. Ada 5 paket ya. Nah, ini biasanya dari deposit ya. Deposit makin besar, sharing profitnya ke member makin besar ya. Nah, itu biasa seperti itu. Nah, jadi berbeda dengan alokasi persentase. Kalau alokasi persentase tadi yang di awal saya jelaskan, dari total dana yang dikelola oleh PAM manager, masing-masing per orang berapa modalnya, itu akan ketahuan berapa alokasi persentasenya. Jadi antara sharing profit
dengan alokasi persentase, dua hal yang berbeda gitu ya. Kemudian berikutnya, investor tahunya kalau benar sharing profitnya sesuai paket, misal basic 35%, gitu cara tahunya gimana ya? Nah itu karena ini tadi seperti yang di awal sudah disampaikan, ini private ya atau hidden. Jadi memang si member itu akan diberikan web ya, di sana bisa melihat berapa modal awal, berapa profit ya, berapa loss-nya seperti itu. Jadi caranya seperti itu. Oke, nah ini buat izin bertanya Bli, yang jadi manajer PAM atau trader siapa ya Bli? Nah ini dia, saya share aja deh langsung. Nah ini dia. Oke. Ini akunnya ya. Ini akun PAM yang kayaknya 3 hari yang lalu deh. 3 hari kita baru 2 hari trading ya, hari Jumat sama hari Senin. Nah ini dia. Jadi yang trading, yang mengelolanya saya dan tim untuk akun PAM. Nah ini dia ya. Jadi kayak gitu teman-teman, bisa teman-teman deposit nih ya. Ini kelihatan di akunnya ya, Pak? Kelihatan. Nah, kalau teman-teman deposit, ini ada nih balance gitu masuk. Kalau teman-teman WD itu ada jumlah yang WD. Cuman memang kita setiap weekend itu baru boleh WD gitu teman-teman. Terus posisi yang saya pakai atau strategi yang saya pakai itu yang single shoot aja. Single shoot terus harian. Untuk yang swing kayak teman-teman kayak Wangsit itu kan swing ya. Yang swing itu nunggu momen gitu. Tapi kalau yang daily-nya yang kayak gini, ya daily-nya yang kayak seperti kurang lebih kayak cakra lah. Kalau teman-teman lihat cakra itu saya masukin juga di sini. Mungkin kalau saya lihat dulu entarnya, lihat momen marketnya, saya bisa masukin Trisula juga nanti di sini. Jadi cakra, Trisula sama Pasopati itu saya masukin dalam satu akun PAM ini nantinya. Jadi swing sama daily tradernya kita jadiin satu dalam satu akun PAM. Nah, oke, ada pertanyaan? Oke, masih banyak nih bro. Kedua, misalkan ke depannya ada penambahan, sebentar, masih lari-lari ini. Ini 100 orang kasihan yang sisanya ya. Iya ini. Oke, bentar, saya baca dari atas dulu. Misalkan ke depannya ada penambahan manajer PAM, apa ada info ke member 101 Army dan bagaimana syaratnya penerimaan manajer PAM tersebut? Ya syaratnya pinter trading. Portofolionya benar bagus, makanya Ya, saya bilang kan di dalam 101 Army ini saya pengennya kalian beneran pinter trading gitu loh, karena saya sendiri pun juga pengen membagi resiko saya juga dengan cara itu tadi, dengan cara dikelola sama salah satu manajer investasi gitu loh, apalagi yang memang kita bimbing. Ini cukup susah ya teman-teman, karena gini loh, kita pintar trading itu belum tentu bisa untuk kelola dana loh, karena di situ ngelola dana itu lebih kepada mentality, psikologis dan emosional kan Pak. Nah, Penanang pasti tahu banget nih. Itu berbeda banget. Disitulah orang kalau pede untuk misalnya buka akun PAM itu berarti dia sudah punya sistem trading yang paten. Nah, sudah punya sistem trading yang paten, sudah pede, sudah confident, sudah percaya diri dengan apa yang dia punya dan sudah ngerti cara ngelola itu seperti apa buka akun PAM. Tapi itu tadi dengan cara itu biasanya adalah paten itu dalam arti kita udah paham betul dengan apa yang kita lakukan. Cuman disinilah juga peluang juga buat teman-teman Army yang pengen mengembangkan portofolionya, pengen mengembangkan atau menambah growth dari volume transaksinya dengan cara itu tadi PAM. Saya pasti akan menjadi investor kalian kalau kalian misalnya growth atau misalnya menemukan sebuah sistem trading atau sistem trading kalian udah bagus, trading kalian udah oke. Saya akan jadi salah satu investor kalian. Pasti akan melakukan hal seperti itu. Karena saya pengennya 101 ini akan menjadi sebuah ekosistem gitu loh. Semua bisa menghasilkan dengan itu. Karena 101 tuh cukup banyak penanang orangnya. Ada 1.004 nih sekarang ya. Banyak banget membernya ya. 1.004 orang gitu loh. 1.004 orang nih ada yang bisa trading, ada yang nggak bisa trading, ada yang nunggu polo-polo sinyal gitu loh. Ada yang iseng-iseng, ada banyak bermacam lah. Tapi di sini kita bisa jadikan sebuah ekosistem gimana biar 101 ini benar bisa bertumbuh sekarang. Contoh kayak sinyal, saya baru keluarin beberapa sinyal, itu ada Pak Komang, ada Gung Budi, ada Jaki, ada Mahendra kan situ. Nah, ini 4 sistem nih. 4 sistem nih beda loh orangnya. Tekniknya beda. Ke depan akan lebih banyak lagi dengan 101 ini akan bermunculan banyak orang kan. Saya lihat sudah mulai ada kelihatan nih yang berani muncul-muncul gitu. Terus portofolionya pun juga sudah mulai bagus-bagus. Ya ke depannya untuk cara menambah value-nya adalah dengan cara gitu menjadi manajer investasi. Apalagi arahnya kan saya pengennya kan
PAM ini sebenarnya bukan untuk Indonesia ya. PAM ini sebenarnya saya pengen arahnya karena Betul. investor saya lebih banyak yang ada di luar gitu. Dari kemarin tuh hampir 1 tahun ini Pak Nanang, saya tahan investor yang di luar itu nggak bisa masuk. Iya. Nggak bisa masuk gitu loh. Caranya itu nggak bisa masuk dalam arti itu nggak bisa untuk kita menciptakan bisnis gitu. Itu nggak bisa. Nah, dengan cara kayak gini, yaitu tadi saya lebih terfokus untuk garap investor yang ada di luar Indonesia nantinya PAM ini. Ya. Nah, ya, kalau karena kan balik lagi, Bro, kalau di Indonesia kan untuk yang di lokal kan memang tidak mengenal istilah teknologi PAM, bahkan copy trade, karena memang dari regulasi pun juga sebetulnya udah jelas. Kalau nasabah trading ya harus trading sendiri gitu kan, nggak boleh pakai orang lain, nggak boleh pakai pihak ketiga gitu kan. Makanya kesulitannya di sana gitu ya. Kesulitannya di situ. Betul. Kita lanjut lagi ya. Tadi dijelaskan soal sharing profit, tapi tidak ada sharing loss. Apakah ada kewajiban atau aturan untuk manajer PAM mengembalikan equity yang loss sebelum dilakukan sharing profit kembali? Jadi manajer PAM harus kembalikan equity sampai sejumlah sebelum terjadi loss, keuntungan setelah equity kembali baru yang dihitung dalam sharing profit. Kalau seperti itu rasanya nggak ada ya. Kalau saya lihat sih nggak ada. Karena pertama resiko itu kalau memang resikonya ada di investor kan. Saya lihat ya. Tapi balik lagi di situ kan bagaimana kalian melihat resiko itu kan melihat dari bagaimana si trader itu ngelola dananya kan. Ya. Nah, jadi cara mengelola dana ini seperti apa kalian bisa lihat nantinya. Dan di situ 100% gini, 100% itu dananya kalian atau uang kalian itu kalian memegang kendali semua penuh gitu loh, 100%. Nah, sang master itu hanya bisa kelola aja. Nah, kalau saya pribadi sendiri juga akan deposit juga di situ, di PAM itu. Akan deposit juga di PAM. Artinya, untuk kita bicara resiko, untuk profit itu udah pasti akan ada sharing profit. Tapi kalau untuk sharing loss itu nggak ada. Seperti itu, teman-teman. Oke, berikutnya apa nanti akan diberikan nomor akun dan investor password untuk member 101 Army yang join ke akun PAM? Nggak ada ya, kalau nggak salah nggak ada ya. Karena memang ini kan private ya. Nggak ada, iya. Private, kecuali kalau copy trade pasti pegang akunnya masing-masing gitu ya. Nah, tapi memang si master ini bisa memberikan MK5 mungkin ya, Bro ya, MK5 dari si masternya. Oh, bisa. Kalau MK5 masih bisa. Kalau ya. password trading itu nggak boleh, nggak bisa. Betul. Itu private ya. Nah, kalau MK5 masih bisa. Kalau MK5 masih bisa dilihat lah. Oke, tapi rencana saya sih dengan PAM ini saya live streaming ya. Sambil edukasi, sambil live streaming, sambil trading gitu. Rencana ya, ini rencana ya gitu lah. Rencana saya seperti itu. Jadi akan live streamnya seperti saya dulu itu loh Paman yang di YouTube. Ya, yang di YouTube itu ya. Yang seperti itu, kurang lebih kayak gitu. Dulu saya sama Pak Nanang itu garap project $1 million ya Paman. $1 million, betul. Iya, dari 100.000 menuju $1 juta. 3 tahun yang lalu itu ya. Ya. Jadi dari equity 100.000 menuju $1 juta gitu, project itu tuh. Cuman tembusnya 300.000 waktu itu ya. Betul. Nggak tembus. Oke, berikutnya jadi PAM ini mirip robot trading, tapi yang melakukan trading bukan robot, melainkan master trading ya, Bli? Beda dong. Robot trading sama jelas pasti beda. Ya, PAM sistemnya itu mungkin teknologinya ya. Kalau robot trading istilahnya sih PAM ya, tapi yang dilakukan sama mereka bukan itu. Betul. Ya, teknologinya. Enggak, kalau misalnya bicara robot trading kan mereka kan gini Pak Nanang, lebih banyak korban robot trading di sini nih. Iya. Oke. Kalau PAM itu satu akun di tradingin jadi satu gitu. Iya. Kan kalian nggak bisa lihat transaksinya kan. Nah, kalau robot trading itu kan kalian punya MetaTrader-nya gitu kan ceritanya kan. Kalian bisa lihat transaksinya. Ya, terus ya kelihatan gitu loh. Hasil profitnya seperti apa. Kalau di PAM itu nggak kelihatan. Cuma ada satu akun aja. Oke. Oke, untuk WD gimana, bisa bebas tiap hari atau hanya ditentukan di hari tertentu? Tadi di awal udah jawab ya, setiap minggu ya. Setiap weekend itu boleh. Weekend ya. Jadi artinya biar si master clear posisi selesai dalam 1 minggu, setelah clear posisi baru silakan yang mau WD gitu ya.
Nah ini tadi kenapa seperti itu, teman-teman saya sedikit Betul. jelaskan. Karena trading tadi di awal bahasa sederhananya jamaah, jadi kalau misalkan si master lagi melakukan transaksi atau mungkin sedang mengalami posisi yang lagi nahan posisi atau floating gitu kan. Nah kalau terjadi penarikan dana yang tadinya mungkin bebannya 10 orang, tiba-tiba ada keluar satu, itu kan jadi bebannya jadi 9 orang. Nah itu kan tidak bagus. Nah, makanya tadi Bro Mahendra bilang untuk withdrawal itu setiap weekend, artinya posisinya sudah selesai gitu ya. Oke, berikutnya, apakah ada risiko MC? Risiko MC, Silakan. kalau menurut saya itu tergantung dari trader ya. Ya. Tergantung dari trader. Apakah dia melakukan transaksi itu menggunakan risiko MC apa enggak gitu. Tapi Ya. kalau secara logika dengan justru menggunakan PAM, justru equity-nya kan makin besar ya. Betul ya, makin besar. Jadi Betul. harga mau dibawa kemana dengan equity yang makin besar, dan tentunya pengelolaan risikonya juga tepat, ya kemungkinan untuk risiko MC-nya tidak terjadi. Seperti itu ya. Kalau kan tergantung tergantung kesepakatan seperti apa. Kalau kalian Ya. pengennya pakai resiko MC, tapi profitnya misalnya ratusan persen, bisa, ya kan gitu. Ya, betul. Nah, kalau memang nggak boleh ada MC, pakainya cut loss, pakainya stop loss, bisa. Nah, kalau untuk bicara bagaimana cara saya ngelola, nantinya akan saya bahas. Untuk mungkin kita bicara nanti itu lebih ke sesi ya selanjutnya lah. Ya, kalau ini kan sesi PAM ya. Sesi PAM. Kalau sesi bagaimana cara kita manajer investasi sama membaca marketnya, tradingnya seperti apa yang harus diawasin, itu bisa saya jelasin nantinya. Tapi ini tergantung dari kesepakatan gitu. Kalau memang teman-teman pengennya, oh kita all in aja nih beli gitu, tapi profitnya ratusan sampai ribuan persen bisa gitu. Nah, tapi nggak boleh ada margin call, nggak boleh ada margin risikonya sekian persen sekali dari setiap transaksi itu bisa diatur. Itu cuma masalah bisnis plan gitu, bisnis plan, trading plan. Cuman memang yang harus kalian wajib ketahui itu PAM itu teknologi kayak gini loh gitu. Jadi biar nggak ada yang nanya lagi gitu. Oke. Terus ada yang bahasanya kan yang paling itu kan bahasanya gini, bahasanya PAM itu kan ilegal di Indonesia kan kayak gitu. Ya. Kan itu kan bahasa yang paling sering saya dengar, ilegal. Ya memang ilegal di Indonesia, memang nggak ada gitu. Teknologi PAM itu memang nggak ada di Indonesia. Nggak boleh. Yang hanya boleh itu di Indonesia reksadana. Ya, reksadana kan seperti itu di manajer keuangan ya, manajer investasi ada reksadana seperti itu. Kalau di perdagangan berjangka itu nggak ada. Ada namanya perdagangan apa sih yang namanya? Apa sih yang berjangka, yang penasihat berjangka sama satu lagi apa ya memang Pak Nanang? Yang untuk pengelolaan dana sentra berjangka ya, tapi Dana itu belum sentra ada. berjangka ya. Oke. Dana sentra berjangka, tapi itu masih belum ada juga di Indonesia. Jadi memang belum ada itu untuk pihak ketiga untuk bisa mengelola dana untuk perdagangan berjangka di Indonesia. Berbeda dengan pihak ketiga untuk penasihat investasi atau perdagangan keuangan ya. Kalau perdagangan keuangan itu bisa ada izinnya. Nah, kalau untuk perdagangan berjangka itu belum bisa, memang tidak ada gitu. Justru kayak copy trade aja itu masih ilegal di Indonesia. Betul. Pokoknya yang trading nasabah harus sendiri itu aja. Harus boleh sendiri pakai aja. trading orang lain itu. Kemarin ada salah satu copy trade untuk broker lokal. Kan tidak ada sharing profit, tidak ada biaya subscribe, kan kayak gitu Pak Nanang. Ya, syaratnya betul. ya. Ya, betul. Tapi ujung-ujungnya nggak bisa juga dapat izin. Nggak bisa. Jadi memang belum maju lah tepatnya lah kita. Belum maju. Biasalah kalau ini kan kalau udah bicara regulasi kan banyak kepentingan. Karena agak gini Pak Nanang, di 101 itu ada cukup banyak orang yang trauma. Trauma dari itu tadi robot trading kayak gitu. Ada yang di tradingin orang lain juga loss kayak gitu. Banyak yang trauma seperti itu. Balik lagi. Tapi saya di dalam 101 tuh mendedikasinya mereka itu untuk belajar trading. Nah, namun makin kesini ternyata keinginannya mereka itu tadi beli buatin copy trade, saya buatin copy trade. Ya, saya buatin copy trade, terus buatin signal, saya buatin signal. Nah, ini juga terus buatin PAM. Saya buatin juga PAM. Nah, semoga apa yang kita lakukan di 101 ini bisa menghasilkan, menjadikan berkah lah buat teman-teman di 101 dan bisa menjadi ekosistem. Karena PAM ini balik lagi, saya mungkin memberikan contoh kepada kalian, tapi besok saya pengennya kalian juga yang akan buka PAM. Kalau sekarang kan bisa dianggap sebagai role model ya.
PAM. Kenapa sih Mahendra kok berani banget? Karena pede gitu loh. Dan kalau kita mencari profit nggak banyak itu atau stabil-stabil aja nggak ada masalah. Yang akan menjadi bermasalah itu ya depositnya kecil, tapi keuntungannya besar. Pasti akan resikonya besar kan. Tapi kalau sudah equity-nya besar, contoh kayak di sini PAM equity-nya besar, nggak ada masalah di situ. Trading dengan saham aman-amannya aja. Nah, tapi untuk kita bisa mendapatkan equity itu kan susah untuk sendiri ya. Nah, disinilah teman-teman punya kesempatan untuk bisa memiliki equity gitu, memiliki equity yang besar dengan cara teman-teman juga wajib bisa menjadi seorang trader dan memiliki portofolio trading yang bagus atau bukti lah minimal. Bukti strategi yang bisa ditanggungjawabkan gitu. Nah, kalau yang Cakra mungkin hampir 50% paham deh kayaknya untuk teknologinya bagaimana sih cara Cakra itu order posisi, dan sekarang saya lihat banyak yang manual trading tanpa Cakra order, teman-teman sendiri bisa order. Nah, itu yang disebut dengan trading system. Itu yang disebut dengan trading system. Jadi teman-teman kalau sudah memiliki trading system itu dah yang teman-teman harus lakukan setiap hari. Nah, saya pengennya di dalam 101 itu ekosistemnya bisa mengeluarkan trading system terus. Oke? Oke, berikutnya 5 paket PAM tersebut tradernya sama apa beda ya? Dan apakah open posisinya ke 5 paket tersebut sama semua? Sama semuanya, Pasti sama semua. Sama semua, cuman perbedaannya sharing profitnya aja sama jumlah equity-nya kan. Karena kalau jumlah equity 100.000 yang masuk sama jumlah equity 1.000 disamain kan protes nanti. Ya, betul. Oke. Oke, tadi sudah ditunjukin akunnya, ini beli akun PAM ini akun siapa ya? Tentunya adalah timnya 101 Mahendra ya. 101 ya. Oke. Apakah PAM manajer juga harus invest dana atau cuma kelola PAM-nya aja? Oh, ini bebas sih. Bebas. PAM manajernya ikut juga kelola, ikut juga deposit lah istilahnya gitu ya. Cara gabungnya gimana ya? Nah, silakan tim admin boleh bantu untuk di chat ya. Oke, kemudian apakah pada saat master PAM-nya open kita akun live-nya bisa lihat? Nah, tadi di awal sudah disampaikan ini private ya. Ini salah satu teknologi PAM itu semua private ya. Private ya. Private, betul. Oke. Mana lagi ya? Mau nanya WD-nya apakah masuk ke akun MT4 kita atau masuk ke wallet? Nah, ini langsung masuk ke rekening tentunya ya. Pada saat melakukan withdrawal itu langsung masuk ke rekening nasabah ya. Langsung ke wallet dulu baru ke rekening. Oh, sorry, ke wallet dulu ya. Ke wallet dulu ya. Dari wallet baru ke rekening ya. Nah, jadi kalian punya dompet di situ. Ya, betul. Punya dompet baru bisa kalian WD gitu. Oke, ini ada bicara kalau loss berapa persen sehingga trading stop. Oh, ini mungkin batasan resiko kali ya. Batasan resiko. Nah ini kalau saya jelasin, transaksi itu kalau PAM itu dia kan ada 3 sistem ya. Di PAM itu ada 3 sistem, yang swing, yang day, sama yang long term. Ya, kalau yang day itu cari profitnya 1%. Kadang-kadang bisa 2-3% per hari. Yang day. Cuman dia jarang-jarang juga. Biasa kadang-kadang seminggu cuma 2 kali, 3 kali gitu. Atau seminggu sekali. Yang day. Itu biasanya kalau yang day ini loss, ya dia akan nunggu lagi besok. Kalau besok nggak ada open, dia akan nunggu lagi besok gitu. Tapi biasanya cut loss atau stop loss-nya itu ya itu tidak bisa kita tentukan di berapa persen. Kita cuma bisa menentukan kalau memang dia harus cut loss, cut loss. Kalau stop loss, kena stop loss gitu loh. Nah, jadi kalau saya sendiri tidak bisa menentukan berapa persen. Cuman dari kebiasaan yang ada, itu cut loss-nya itu di antara 3% sampai 5%. Nah, tapi setelah itu, dia akan open posisi lagi di hari selanjutnya. Itu biasanya, itu cari posisi dengan recovery. Recovery cari profitnya kurang lebih se-cut loss-nya itu. Nah, ini lebih ke bahasa teknikal ya, lebih ke technical analis ya. Jadi, mungkin nanti deh sesinya ntar kita akan bahas deh. Kita akan bahas. Ada Karena kan, khusus ya. Karena gini Pak Nanang, ini nanti akan bakalan saya live gitu loh, bakalan live streaming sama anak. Untuk Jadi setiap open posisinya gitu ya. Jadi mereka akan tahu gitu loh. Sama kan karena sama seperti Cakra itu kan copy trade yang kita launching di NIMBY, yang di NIMBY ya.
NIMBY itu aplikasi broker lokal untuk penghubung antar broker lokal copy trade, Pak Nanang. Ya. Nah, di NIMBY itu kan teman-teman ngelihat NIMBY itu transaksinya kan oke, order, tapi kan saya lebih suka itu teman-teman mengetahui bagaimana cara dia ngorder. Nah, dengan cara kayak gitu teman-teman kan belajar nantinya. Nah, sama. Di dalam PAM itu nanti, kenapa itu bisa profit dan kenapa itu bisa loss, itu ada why-nya. Ada alasannya nanti ya. Nah, disitulah caranya nanti biar kita praktek sambil belajar, sambil cari sambil praktek sambil belajar gitu. Nah, saya pikir dengan cara seperti itu sih lebih cepat, lebih tahunya, lebih nangkapnya, lebih dapat. Jadi double nih Pak Nanang, satu kita cari duit, satu edukasinya jalan. Ya, learning by doing. Jadi cara kita belajar dalam trading itu nggak bisa dengan teori, mesti praktek. Harus langsung praktek, betul. Jadi Kalau langsung dengan ketahuan di mana ada kesalahannya gitu ya. betul. Kalau dengan teori itu bisa berhasil, ya banyak orang yang berhasil. Nah, saya mau naikin tingkatkan kesulitannya dari sebagai seorang mentor sama edukator. Ini saya seorang mentor, praktisi sama edukator. Tapi saya juga seorang pembisnis atau seorang trader juga kan. Nah, ini tingkatannya kita bisa sama-sama. Ketika saya trading loss, ya kalian tahu lossnya kenapa. Ketika profit, kalian juga tahu profitnya kenapa gitu. Ya, Nah, okay. lebih ke sana, arahnya itu lebih ke sana. Oke, berikutnya apakah aman dari SW atau BAPEPT? Tadi udah dijelaskan di awal ya, karena ini ya pasti nggak aman lah kalau bicara. Iya, udah jelas ya. Pasti nggak aman, teman-teman. Jadi saya pastikan lagi nih ya, pastikan lagi, PAM ini bukan untuk orang Indonesia. Ya. Nah, tapi terbuka, boleh masuk, boleh gitulah. Tapi kalau misalnya PAM ini dijual untuk orang Indonesia, enggak. Karena memang PAM ini adalah teknologi yang ada di luar. Ini penghubung antar trader yang ada di luar. Seperti itu. Dan kalau teman-teman sering berada dan punya komunitas trader yang ada di luar negeri, mereka pasti pakai PAM. Iya, udah terbiasa. Udah terbiasa. Contoh kayak komunitas, misalnya ada beberapa komunitas di luar negeri, dia buat semacam kayak 101 ini, tapi mereka punya akun PAM. Yang tradingin tuh nanti ya anggota dari community itu, jadi siapa-siapa yang punya bakat yang bagus, yang bakat-bakat bagus kan kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat ya, bakat-bakat bagus ini akan dijaga, akan dikelola sehingga benar-benar bisa menjadi manajer investasi. Nah, harapan saya seperti itu, harapan saya dari teman-teman juga ya, disinilah teman-teman bisa memiliki kesempatan untuk menjadi trader, habis dari trader naik lagi menjadi manajer investasi gitu. Menjadi pembisnis dalam dunia trading lah. Betul. Dan bisa mengelola dana yang cukup besar ya, dan bukan personal aja, mungkin corporate yang dikelolanya ya. Gede Pak. Kayak saya masuk di PAM itu lumayan gede, sekitar $7 juta grup komunitasnya itu. Gede banget. Oke. $7 juta live streaming baru berikutnya nih, live streaming baru world class. Oh iya betul, tadi udah disampaikan ya, akan live streaming. Oke. Apa lagi? Ilegal di Indo, apakah ada kemungkinan terkena masalah hukum? Masalah hukum. Masalah hukumnya pasti akan terjadi kalau memang ada penawaran. Ya. Dan saya pastikan saya tidak melakukan penawaran kepada kalian, ya. Tapi di sini lebih kepada kalau mau kita mengelola akun PAM ini nggak ada masalah gitu loh. Makanya saya lebih pastikan lebih kepada akun PAM ini yang akan masuk itu lebih banyak nanti orang-orang yang ada di luar atau investor-investor saya yang ada di luar gitu, karena percaya sama Mahendra itu. Oke. Seperti itu. Ya berarti artinya bro, yang teman-teman di Indonesia kemudian juga ikut dengan teknologi PAM ini, ya artinya kan syarat dan ketentuannya kan sudah pasti ada. Apalagi kalau berbicara masalah hukum, artinya kita sudah sama-sama tahu ya. Justru kalau bisa jangan sampai terkena masalah hukum gitu kan. Kalau di luar bicara trading profit or loss itu memang sudah biasa lah gitu kan. Tapi di hal yang di lainnya itu, nah itu yang harus dijaga seperti itu ya. Makanya itu kalau teman-teman biar tahu gitu, 101 itu nggak ada domisilinya karena memang ilegal, nggak boleh.
Membuat komunitas betul. atau perkumpulan seperti kita ini nggak boleh gitu, teman-teman. Membuat Oke. perkumpulan, komunitas, kita mengadakan kegiatan tentang pembahasan tentang perdagangan berjangka, itu nggak boleh. Walaupun teman-teman trading di broker lokal. Saya Betul. menjadi IB pun sekarang udah nggak boleh. Betul. Menjadi IB udah nggak boleh, teman-teman. Itu udah nggak boleh. Jadi di aturan di Indonesia itu nggak boleh. Yang hanya boleh melakukan penawaran investasi dan segala macam dalam industri trading itu hanyalah wakil pialang aja. Betul. Jadi IB nggak boleh. Jadi yang kita lakukan membahas trading wangsit gitu. Salah satunya kenapa saya sebutnya wangsit, wangsit ya. Ya biasanya nggak dikenakan kena pasal tentang itu tadi, pasal betul. sebutannya wangsit, primbon, karena nggak boleh. Emang saya penasihat investasi gitu, bahas tentang analisa teknikal kan nggak bisa. Iya. Nah, jadi memang kalau teman-teman lihat komunitas kita ya komunitas gitu, komunitasnya. Kalau teman-teman kayak ikut edukasi, kan ada yang ikut edukasi tuh, sebutannya pendampingan ya. Kan nggak boleh nggak ada biaya. Itu kan dibuat free, cuman teman-teman kan biar ada sumbangsih subsidi sama yang ngajar, beli merchandise kan, beli baju kan. Jadi kalau ditanya 101 tuh bisnisnya apa? Jualan baju. Ya, betul. karena sulitnya di situ, sulitnya kita di urusan hukum ini susah gitu. Iya, betul, complicated memang. Complicated. Apalagi setelah kejadian yang kemarin ya. Berat. Otoritas pun jadi makin kencang gitu ya. Oke, ini ada iklan dari admin ya. Jadi yang pertanyaan pertama tadi member yang cara gabungnya gimana? Nah, ini sudah ada admin bergabung. Untuk bergabung dengan 101 PAM, registrasi melalui link bit.ly/101PAM. Kemudian setelah selesai mendaftar, daftarkan nomor akun MT4 dan nama lengkap Anda untuk mendapatkan slot PAM. MT4-nya berapa, kemudian nama lengkap. Kemudian melakukan deposit sesuai paket yang diinginkan. Nah, ini saya bacakan aja ya. Basic deposit 100 sampai 1000, sharing profit 35%, deposit 1001 sampai 10.000, sharing profit 30%. Kemudian investor itu depositnya 10.001 sampai 50.000 US dollar, sharing profit 25%. Kemudian big player itu 50.000 US dollar sampai 100.000 US dollar, sharing profit 20%. Kemudian untuk corporate di atas 100.000 US dollar, sharing profit 10%. Hubungkan akun Anda sesuai jenis paket dan deposit melalui link. Nah, ini sudah ada. Kalau yang basic www.pam.club ya. Yang pro juga. Jadi setiap paket ada linknya masing-masing. Oke. Ya. Bocoran yang dari Indonesia, yang PAM ada berapa sudah, Pak Nanang? Yang PAM itu di Star Trader ya. Itu baru ada tiga. Baru ada 3 ya. Baru ada 3. Nah, itu bisa terhubung gitu teman-teman. Itu bisa terhubung. Kalian juga pun bisa terhubung. Dan PAM itu kayaknya jarang ada yang jualan ya. Yang kayak misalnya maksud saya promosi gitu nggak pernah ya ada ya. Jarang. Karena memang private. Nggak ada. Kayak saya sama grup saya juga kayak gitu. Nggak ada gitu. Tapi itu tadi kalau bicara kualitas dia akan bertumbuh dengan sendirinya. Jadi memang kalau PAM itu betul-betul untuk private client, bro. Private client beneran gitu kan. Jadi kalau untuk misalkan untuk yang IB ini buat kembangin, nggak masuk kalau di PAM karena nggak ada rebate-nya. Nggak ada. Kecuali copy trade ya. Jadi copy memang trade PAM ada dikhususkan. Ya? Ada. Bisa. Betul. Kalau PAM memang biasanya buat private client seperti itu. Oh iya, ini satu juga informasi. Sekarang kemarin kan ini kan biar jadi benar-benar ekosistem ya. Kemarin itu kan saya menjadi IB-nya kalian kan. Jadi saya menjadi IB-nya teman-teman 101. Ya, karena memang posisinya yang enroll atau yang menjadi referral saya, kan kayak gitu. Tapi ke depannya teman-teman bisa mengenroll siapapun dan teman-teman menjadi IB. Ya, menjadi sub IB ya sebutannya Pak Nanang ya. Iya. Menjadi IB. Kenapa di broker lokal nggak bisa? Memang nggak boleh. Ya, kita kan ada beberapa broker. Sebenarnya kerjasama sama kita tuh ada 4 broker Pak Nanang ya. 4 broker. Itu broker lokal itu nggak bisa ada IB.
Sedangkan kayak saya sendiri aja itu nggak bisa menjadi IB sekarang ini. Yang harus kalau misalnya saya mendapatkan penghasilan dari broker, saya harus menjadi wakil pialang. Ikut ujian dulu dong ya. Iya. Nah, cuman saya mau mengembangkan ya ini biar jadi ekosistem. Teman-teman bisa menjadi IB sekarang dan siapapun teman-teman bisa ajak untuk gabung di 101. Ya, siapapun bisa gitu loh. Dan kalau nggak salah PAM itu bisa juga ya Pak Nanang ya? Bisa. Agen, cuman ini kita pilih-pilih lah, orang nggak semua orang lah yang bisa jadi agen ya. Kita pilih-pilih. Menjadi agen tuh artinya merekomendasiin PAM. Jadi bergabung di dalam arisan itu loh. Arisan itu bergabung, itu namanya agen, itu juga ada. Jadi di dalam Star Trade ini nanti teman-teman bisa menjadi IB. Karena harapan saya dijadikan IB ini cukup gede loh, penghasilan itu bisa berkembang juga dengan cara menjadi IB. Selain menjadi trader, menjadi IB, itu kalian bisa mendapatkan keuntungan lebih gitu. Atau kalian trading, kalian jadi IB kalian sendiri gitu loh. Nah, putus ya suaranya? Nggak, jelas langsung. Oh, clear. Oke. Jadi kalian bisa trading, tapi kalian menjadi IB sendiri. Jadi komisinya itu balik ke kalian lagi. Nah, itu bisa dilakukan juga ya. Harapan saya sih bisa berkembang sehingga benar-benar 101 ini menjadi ekosistem gitu. Ada yang jago nyari IB, ada yang jago trading, ada yang jago buat signal, kita sediakan, kita kumpulin semua jadi satu. Oke. Oke, 5 paket PAM itu berarti Udah. akun master trader atau tetap satu akun master? Tetap satu akun master ya. Satu akun. Karena kan tadi PAM betul dikumpulin jadi satu. Oke, ini yang ada yang tanya target berapa persen per minggu? Gini. Sebesar-besarnya. Saya itu nggak pernah mentargetkan gitu teman-teman ya, tidak pernah. Tapi kalau melihat dari portofolio itu rata-rata seminggu itu kurang lebih 3 sampai di 10% itu ada. Ya. Tapi balik lagi namanya itu udah rata-rata, tapi teman-teman harus pikirkan juga. Kalau marketnya balik pasti ada cut loss. Ya, cut loss itu kisaran kurang lebih sama. Kisarannya itu adalah di 1 minggu profit itu. Kurang lebih seperti itu. Cut loss-nya bisa di 10%, di 5% gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya kalau teman-teman lihat portofolio Cakra itu kurang lebih kayak gitu deh. Kalau lihat awal-awalnya kan banyak loss kan. Tapi recovery ini cepat. Balik lagi, stabil market, profit lagi. Kurang lebih kayak gitu. Kalau persentase profit saya nggak pernah targetin, nggak pernah. Cuman ya SOP-nya aja jalanin. Nah, SOP ini yang kalian harus ketahui gitu. Bagaimana sang master atau trader ini dia melakukan eksekusi transaksi. Ini yang harus kalian pahami gitu loh. Ketika ini, dan tujuan saya juga mengadakan akun PAM. Saya kemarin tuh ada buat namanya Big Investor Pak Nanang. Jadi saya trading, saya streamingkan Big Investor ini ngelihat posisi saya. Oke. Nah, padahal saya udah kasih tahu caranya untuk order, tapi mereka nggak yakin. Ya, harus lihat posisinya Mahendra dulu untuk order. Belum pede mungkin kali ya. Belum pede. Ya udah, kalau kayak gitu saya buat PAM, setuju lah, kurang lebih kayak gitu lah. Oke, nah itu makanya di awal saya jelaskan kenapa teknologi ada ini ya, karena memang untuk membantu kita yang tadi mungkin nggak ada waktu atau belum pede buat trading, nggak punya skill, belum punya jam terbang gitu ya. Jadi sudah ikutan aja gitu kan di akun PAM ini gitu ya. Oke, ini banyak banget tuh yang nanya nih ya. Langsung ini aja mungkin Udah nih, udah singkat aja ya. Habis ini udah sip. Tanya beli ada summary performance trading seperti copy trade, maximum drawdown, chart dan SB sebagainya. Ini ada ya teman-teman. Kalau bicara performance trading, nah yang saya pakai ini nanti itu salah satunya Cakra. Teman-teman bisa lihat Cakra nanti deh. Ya. Cakra, terus ada swing trade-nya. Swing trade-nya ya wangsit. Kalau teman-teman tahu wangsit, ya di dalam MAM ini nanti ada wangsitnya. Di dalam PAM ini ada wangsitnya gitu loh. Ada posisi yang saya bilang itu teman-teman lihat kayak kemarin Primbon Swiss franc ada. Nah, nanti posisinya ada di sini. Pakai bahasa-bahasa begitu ya. Pakai bahasa perdukunan ya. Perdukunan. Nggak mau saya dibilang analisa teknikal kan atau analis. Dukun saya mau dibilang. Ya, jadi
apa yang kita lakukan di dalam 101 itu akan ada di dalam PAM. Seperti itu deh. Singkatnya sih gitu. Jadi sinyal itu akan ada masuk. Signal itu kan kita ada 4 nih gitu kan, Pak Nanang lagi, Mahendra, Jaki, Gong Budi gitu kan, sama satu lagi Pak Komang kan, Pak Arta. Nah, signal itu nanti kita akan seleksi juga yang mana akan kita masukin. Jadi berapa persentasenya itu nanti akan masuk dalam PAM. Ya, Mahendra misalnya Cakra berapa persen, Pak Nanang lagi, Pak Arta berapa persen itu nanti akan masuk. Terus kayak Trisula yang volume 2 sama Pak Sopati itu masuk juga dalam sini. Jadi itu digabung jadi satu di dalam platform, di dalam akun. Oke. Untuk tambah deposit sih bebas ya, kapan aja. Kalau withdraw tadi udah disampaikan itu tiap akhir pekan. Oke, kemudian bisa top up bisa. Ini dari admin. Oh iya, Pak Nanang, saya mau nanya nih. Kalau di sini berapa batasnya berapa dolar, Pak Nanang? Untuk akun PAM. Akun PAM. Setahu saya biasanya tidak ada batasan untuk akun PAM itu, jadi unlimited gitu. Unlimited, jadi ya? nggak perlu, karena mungkin ini kan ada case ya dulu ya. Jadi ternyata akun itu dibatasi 10 juta US. Nah, pada saat akun satu ini sudah terpenuhi kuotanya, mereka harus buka akun berikutnya. Tapi kan sebetulnya ada masalah nih di akun satu, butuh top up-an gitu kan. Nah, ternyata nggak bisa gitu kan. Berarti gini Pak Nanang, maksud saya berarti yang dibatasi jumlah ordernya dong berarti? Ya. Jumlah order lot ya? Sudah, betul. Misalkan kan kalau yang standar kan biasa 50 lot tuh per day kan. Tapi kalau memang kalau lebih ya biasanya harus request dulu. Request ya? Iya, bisa. Betul. Seperti itu. Karena akan kendalanya di sana. Akan kendalanya itu kalau di PAM itu saya lihat di jumlah lotnya aja nanti. Betul. Makin gede equity lotnya, ya itu tadi tergantung dari pedagang atau pialang itu tadi atau perusahaan itu mau buka apa enggak gitu kan. Iya, betul. Oke. Mungkin aman ya? Udah nih, nggak ada pertanyaan lagi ya? Masih banyak sebetulnya ini. Sudah. Kalau investor tambah dana hingga tingkat profit sharingnya berubah, apakah harus daftar tingkat profit sharing? Nah, ini biasanya pasti berubah linknya kan, karena kan sebelumnya pakai yang 3, di upgrade lah istilahnya, jadi pasti berubah. Jadi kita tidak perlu bayar paket, nggak ada bayar paket ya, bro, nggak ada kan? Nggak ada. Deposit aja, betul. Untuk menjadi syarat star trader PAM, itu tentunya ini harus belajar sama Bro Mahendra lah. Pertama ya, ini senior kalian juga lagi saya tantang untuk ayo gitu loh. Pertama, kalian harus bisa berani untuk buat signal dulu. Ya. Jadi bukan signal. Pertama, berani untuk tampil dulu, jelasin ke teman-teman 101 Army gimana sih trading sistem kalian? Tekniknya seperti apa gitu. Itu dulu. Yang kedua, sistem trading itu harus dibuktikan melalui dengan akun Telegram Signal itu. Jadi memang diposting melalui Signal. Jadi transaksi itu akan kelihatan di situ. Ya. Yang ketiga, ya growth atau portofolio atau performance-nya itu bisa dibaca dan bisa terlihat jelas. Kalau di dalam trading itu bukan transaksinya yang paling terpenting, tapi bagaimana cara dia recovery. Misalkan transaksi pertama gagal, transaksi kedua gagal, 4 gagal, 5 gagal, 6 gagal, second transaksi selanjutnya seperti apa, sampai ke sistem recovery kayak gimana tuh. Itu harus bisa dijelaskan sedetail mungkin sampai benar-benar nggak ada resiko sama sekali. Yang hanya adalah resiko waktu. Ya. Yang hanya adalah risiko waktu. Nah, itu tadi. Kalau kalian sudah bisa memiliki teknik trading yang bagus, sistem trading yang bagus, kalian harus bisa mengelola sistem trading kalian itu gagal kayak gimana. Seperti apa marketnya kalau itu misalnya menghabiskan dana kalian itu seperti apa, gagal seperti apa. Nah, kalau kalian bisa menjelaskan sistem trading kalian itu bisa gagal seperti apa, cara recovery kayak gimana, cara recovery yang tidak memiliki resiko, yang hanya memiliki resiko waktu seperti apa, baru saya lolosin masuk akun PAM. Oke. Berikutnya. Izin bertanya lagi beli. Ini seandainya, tapi jangan sampai kejadian. Ketika PAM sedang berjalan, muncul masalah, terutama dari regulator. Dana investor dijamin aman kan beli? Oh, itu pasti aman sih, karena nggak ada urusan ya. Sebetulnya udah nggak ada urusan dengan regulator kita ya. Nggak ada. Oke, jumlah profit yang gimana?
akan bermasalah tuh kayak gini ya. Akan bermasalah itu kalau kita buat kantor gitu loh di Indonesia. Nah, betul. Mengadakan pertemuan langsung itu bermasalah tuh. Bikin Kalau seminar gitu ya. Seminar itu akan bermasalah. Jadi fisik gitu loh. Kalau kita melakukan kegiatan fisik itu akan menjadi masalah. Yang kita lakukan ini sebutannya digital nomad. Ya. Jadi antar negara melakukan transaksi, melakukan bisnis itu loh. Betul. Dan tidak ada domisilinya. Nah, kalau kalian membuat domisili akan jadi masalah. 101 saya nggak berani buatin domisili. Udah dipanggil 2 kali saya Pak Nanang. Jalan Denpasar nomor 10 gitu. 101 Army. Waduh, kena itu ya. Nggak bisa soalnya. Oke. Galak kok. Oke. Baik, jumlah profit yang masuk apakah sudah dipotong ya? Pasti. Tadi ilustrasinya kan udah jelas ya. Jadi net gitu ya, sudah dipotong fee. Oke, jadi misalnya investor invest $1.000, maka share profitnya 10165%, investor 35%. Oh, ini kebalik. Ya nggak apa-apa. Oh, ini boleh. boleh. Berarti ini pengertian banget. Terbalik ya Bu Asi ya. Jadi yang 65% itu adalah investornya, yang 35% adalah si masternya, gitu ya. Start kapan? Udah jalan ini. Ini udah jalan teman-teman dari 2 hari yang lalu. 2 hari berarti hari Jumat ya. Hari Jumat, hari Kamis, Jumat sudah ada yang masuk. Iya, baru 1 minggu ini kan? Iya, Seminggu Kamis, ya. Ini Kamis, jalan Jumat. minggu kedua ya. Ini minggu kedua, jadi Minggu transaksi kedua ini. Ini kan baru dapat $1.000 $1.000. Berarti kurang lebih ya 2% lah. 2%. Baru 2%. Dengan total equity yang dikelola ya. Oke, di Start Trader apakah withdraw bisa melalui kripto juga? Karena saya lihat saat deposit ada opsi biasanya broker luar memang sudah menyiapkan kripto ya, USDT sudah disiapkan, jadi nggak ada masalah yang teman-teman mau deposit pakai kripto nggak ada masalah. Dalam sistem PAM apakah regulator dapat membekukan jalur WD? Nggak bisa, ini kan beda jalur. Beda jalur. Nggak bisa. Karena gini Pak Nanang, karena ada kasus yang robot trading ceritanya dibekukan sama regulator gitu. Yeah. Padahal memang uangnya kan nggak ada sangkut pautnya gitu loh. Betul. Kecuali kalau dibekukan sih nggak bisa ya. Nggak bisa, gimana cara ngebukuin? Nggak bisa. Bapete ngebukuin broker luar gitu, gimana caranya? Nggak bisa, bukan ranahnya. Betul. Itu kan yang kemarin itu karena memang ada domisili, Pak Mahendra. Memang nampak. Iya, fisiknya ada kan, yang kemarin robot trading kan, dan kantornya kan megah-megah tuh. Iya kan? Memang legalitasnya pakai sistem jaringannya kan, AP2LI gitu kan, resmi katanya kan. Tapi kan setahu saya mereka tradingnya nggak pakai broker lokal, pakai broker luar. Nah, yang dibekukannya seperti itu. Jadi makanya tadi yang disampaikan oleh Bro Mahendra, supaya tidak jadi masalah karena ini semua akses keluar, ya jangan ada domisili seperti itu. Nggak, ya itu aja sih yang pentingnya sih. Yang penting jangan ada domisili. Kalau saya sih kegiatan dari komunitasnya tetap berjalan, bisa saling menguntungkan, jadi ekosistem. Kalian bisa tahu caranya menghasilkan uang kayak gimana. Tahu juga kalau loss kayak gimana untuk cara menangani emosional atau recovery seperti apa. Ya. Jadi ini lebih kepada life skill sih ya, sambil edukasi, sambil belajar gitu loh. Karena yang saya lakukan ini sebenarnya sering saya lakukan juga bersama grup saya gitu loh. Cuman bedanya ini lebih menantang aja sih ya penantangnya kalau buat saya ya. Jadi ya. Betul. Ini challenge hal yang baru gitu loh. Karena menurut pribadi saya belum ada yang berani kayak gitu. Iya. Belum ada yang berani. Biasanya silent gitu. Kalau ini open, terbuka gitu. Justru kalau dengan cara saya terbuka seperti itu kan lebih enak gitu loh. Betul, ya transparan kan? Transparan itu, nggak ada yang ditutup-tutupin. Betul. Jadi walaupun nasabah tidak pegang akun MT4-nya, tapi dengan cara Bro Mahendra lakukan live streaming apa segala macam ketahuan kan? Seperti itu. Ya kita bahas dong, ya kan? Saya mau open posisi nih, ini nih, ya kalian bahas dong gitu loh. Nanti kita buatin forumnya nanti jam berapa. Kalau saya kan trading itu ada jamnya kan. Saya tahu jam berapa saya trading gitu.
Jam sekian akan order kayak gini nih gitu kan. Nah udah kita bahas di situ, diskusi kita di situ. Berdebat, kalau mau debat berdebat. Nah itu kan. Kalau kalian pengen follow transaksinya di akun lain nggak ada masalah. Yang penting kita punya akun PAM ini sebagai portofolio gitu loh. Portofolio 101 ya. Artinya PAM 101 tuh yang punya kalian, bukan yang punya Mahendra. Gitu loh. Yang punya kalian. Jadi kalau kalian memang ada di dalam situ, ya kalian juga akan mengikuti transaksi di situ juga kan. Contohnya aja kayak Wangsit, saya lihat-lihat ngikut. Kayak copy trade ngikut. Ya apalagi PAM bisa sambil jalan, emosinya lebih bagus, lebih stabil gitu loh. Betul. Oke. Nah, ini juga ada request ya, Bro, ada request juga nih kapan mau Zoom meeting lagi dengan bahas PAM. Nah, ini sebetulnya jujur kami sebagai penyelenggara dari IIC tidak antisipasi, ternyata memang antusiasnya luar biasa dan kita punya kapasitas Zoom hanya 100. Jadi next untuk pertemuan berikutnya saya akan buka kuotanya akan diperbesar ya. Ini kayaknya jangan-jangan kalau 1.000 bisa 1.000 orang nih hadir kayaknya ya. 500 masih bisa Pak Nana. Iya, 500, 300 besok langsung kita upgrade Zoom-nya. Oke. Antusiasnya luar biasa nih 101. Saya belum buat aja sudah pada yang nanya. Kan gitu kayak ya pokoknya antusiasnya luar biasa nih mereka nih Pak Nanang. Tinggal betul. Kombinasi aja, apalagi kan Pak Nanang punya banyak trader dan investor kan, maksudnya kalangan fund manager kan cukup banyak gitu kan. Itu bisa dikolaborasi nantinya. Betul. Karena memang begini Bro, kita harus akui bahwa sejak pandemi 2 tahun kemarin, memang akhirnya trading ini menjadi satu-satunya pilihan. Ya orang ya terlepas dengan masalah yang kemarin gitu kan. Tapi kan juga mereka bisa kita bisa nikmatin juga bagaimana peluang di industri trading seperti apa gitu ya. Nah, makanya memang hal yang wajar kenapa pada saat webinar kita tentang trading pasti peminatnya sangat banyak, apalagi dengan yang 101 Army ini kan luar biasa sekali ini. Ini para dukun mencari wangsit. Tapi ini namanya apa? Pesulap merah atau pesulap apa nih namanya? Aduh. Para dukun ya. Jadi para itu dukun, ya. ada 101 Army gitu Pak Nanang. Terus ada grup itu namanya kenapa pakai itu? 101 Army. Ada 101 tuh jadi gini, 101 tuh tercipta itu 6 bulan yang lalu Pak Nanang. Itu tercipta dari banyaknya orang-orang yang japri saya, minta belajar, minta ini, minta itu. Akhir saya buatin dan banyak korban yang berkumpul. Jadi para korban berkumpul jadi satu. Oke. Jadi 1 itu simbol kita pernah menjadi 1, itu kan menjadi 1. 0 itu pernah jatuh. Ya. Jadi 0, dari 1, 0 tuh pernah jatuh dan 1 tuh bangkit lagi. Dan Army ini pejuangnya gitu ya, tentaranya gitu. Army itu pasukan. Nah, nanti di dalam pasukan Army, kenapa saya ngambilnya Army? Saya pengennya itu biar 101 ini punya prinsip gitu loh, punya karakter. Bukan cuma sekedar, kalau kita lihat kan kenapa Army itu bisa kuat, bisa hebat, itu karena ada karakternya kan, ada prinsipnya, ada kedisiplinannya kan, ada mentalitinya di situ kan. Di situ. Betul. Terus kalau orang sudah teman-teman dari Army itu sudah lulus, ikut basic program atau advance itu naik kelas dia, masuk di dalam batalion namanya. Nah, jadi ada grup batalion tuh kurang lebih ada 200-an orang lah. Nah, di batalion itu. Jadi batalion itu adalah orang-orang yang sudah masuk punya ilmu yang sama. Nah, jadi apa yang dilakukan sama saya itu mereka ngerti gitu loh. Seperti itu. Ini masih ada yang ingin memastikan ini bebas untuk umum ya beli? Enggak deh. Jangan sebetulnya dulu deh. Memang untuk diperuntukkan buat di luar kan. Mungkin cuman spesial untuk 101 mungkin ya. Kalau untuk umum, untuk yang di luar nggak masalah sih menurut saya. Kalau kalian buat di umum secara kalian pasar-pasarin terus kalian banding-bandingin kayak robot-robot itu nggak boleh. Oh jangan, ya betul. Jangan. Ini lebih kepada gini loh teman-teman. Ini PAM, ini lebih kepada nanti kalian kalau sering saya lihat saya kan trading tuh, itu tuh yang kita bahas gitu loh. PAM-nya itu loh, yang order itu loh. Nah, itu tuh lebih ke sana gitu, lebih ke edukasi berjalan, PAM berjalan, cari duit juga jalan. Saya juga nggak capek-capek dapat duit juga gitu loh. Oke. Nah, sama-sama saling jadi ekosistem. Akan ke sana lah arahnya. Jadi kan untuk umum jangan dulu ya.
Tapi nggak tahu kalau kalian diam-diam nyari ya. Itu yang nggak bisa dilarang, itu susah, nggak bisa dipantau. Karena ada yang sudah jadi agen kalau nggak salah ya. Sudah ada yang daftar gitu loh jadi agen, luar biasa sih memang nih orang-orang sini. Di mana ada peluang, di situ langsung masuk gitu ya. Sudah ada yang minta kota, sisakan kota nih. Oke. Oke. Oke, cukup kayaknya ya, cukup deh. Bro Mahendra ya, udah 1 jam lebih kita bincang-bincang tentang teknologi PAM ya. Tapi yang pasti ini bukan webinar yang terakhir ya, pertama dan juga terakhir, tidak, karena tadi udah ada request kita akan bahas, apalagi tadi Bro Mahendra disampaikan bahwa walaupun ini sistemnya teknologinya pakai PAM ya, semua private gitu kan, tapi tadi sudah disampaikan akan lakukan live streaming gitu ya. Jadi followers para member 101 RMI bisa melihat apa yang terjadi di pasar dan juga apa yang dilakukan di akun PAM tersebut gitu ya. Oke, itu saja. Ya, Sekali lagi terima aja. kasih banyak teman-teman semua yang sudah bergabung ya. Saya janji untuk webinar berikutnya kuotanya akan ditambah supaya orang bisa masuk semua gitu ya. Sama request ini Pak Nanang. Request ini dong, request trader-trader yang di bawah investor club ya, untuk siap. kolaborasi. Untuk kolaborasi Siap, sama 101 nih haus akan ilmu Pak Nanang. Siap, boleh. Bisa dikolaborasiin sama trader-trader teman-teman yang mungkin gitu kan. Saya tahu beberapa trader yang di naung sama Pak Nanang itu jago-jago gitu Pak Nanang. Jago-jago itu bisa dikolaborasikan, mungkin edukasi ataupun juga ada bisnis seperti apa itu bisa dikombinasikan. Siap, oke. Dan satu lagi Bro, nanti disiapkan waktu ya, saya mau undang Bro Mahendra di channel YouTube saya, IIC Talk ya. Saya undang ke Jakarta nanti ya. Saya udah diam-diam gitu, nggak mau aneh-aneh. YouTube aja kan saya off ini kan YouTube. Jadi undang lagi pula Pak Nanang. Nanti lah kalau udah waktunya cukup senggang lah ya, sambil main lah, sambil liburan ke Jakarta. Salah, kalau liburan ke Bali lah, bukan ke Jakarta. Siap. Oke, Bro, thank you banget ya malam hari ini sudah dapat insight baru ya buat teman-teman semua ya. Nantikan terus webinar yang disponsori oleh IIC International Investor Club. Dan jangan lupa teman-teman semua ya, 101 Army, share, komen dan juga subscribe ya IIC Talk kita ya yang ada di YouTube channel. Oke, terima kasih. Ya, selamat YouTube. Malam. Ya, buka dong. Coba. IIC Talk. Apa IIC Talk itu ada di background saya. Oke. Nah. Oke. Download. Sip. Oke. Bapaknya udah investasi bodong nih si bahasa sih. Itu konten pertama itu. Konten pertama pas lagi rame-ramenya robot trading. Kita bahas kupas tuntas. Oke. Makasih banyak. Thank you semua. Makasih banyak. Ya, thank you teman-teman semua.